Selamat malam, salam sejahtera. Kami dari kelompok dengan saya Ferdian Budi Susanto dan Saya Saya Sylvia. Fernando. akan membahas saham Bank Mandiri atau BMRI untuk tugas keempat. Video ini merupakan analisis kelompok, bukan ajakan atau rekomendasi untuk membeli saham. Resiko investasi pada masing-masing investor. Itu sudah betul. Jadi resiko ditanggung sendiri oleh penumpang atau dengan kata lain Ya, betul. dengan diri sendiri. Iya betul Mas sama Mbak. Resiko ada pada investor masing-masing. Ya. Untuk profil Bank Mandiri didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia pada bulan Juli 1999. 4 bank pemerintah yaitu Bank Budidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi Bank Mandiri. Oke, Bank Mandiri untuk di kinerja keuangan berhasil sepanjang kuartal pertama ini naik sebesar 17,1% atau membukukan pendapatannya sebesar 20,477 triliun. Sedangkan untuk pertumbuhan labanya signifikan naik dari 69,5% secara tahunan menjadi 10,031 triliun. Sementara itu dari penyaluran sisi kredit, Bank Mandiri tercatat membukukan pertumbuhan kredit secara konsolidasi sebesar 8,9%, secara year on year mencapai 147,71%. Ini keberhasilan dari kinerja kuartal pertama tahun 2022. Kalau kita lihat sih Mbak ya, Ya, peningkatan itu ya cukup lumayan ya dari kuarter pertama ya dibandingkan 2021 ya. Betul. 2021 kan hanya 24142. net income-nya 17 ya kan. Iya. Jadi kinerja Bank Mandiri ya oke lah. ya Pak ya. Mungkin salah satu faktornya juga Bank Mandiri yang apa Pak? Aplikasinya Livin itu ya? Iya, Livin. Livin Livin Gold. Livin Mandiri ya, yang gol ya. Livin Mandiri Yang ya. terbaru tuh Itu ya. kayaknya penggunanya terus naik ya Pak ya? Ya, Karena kayaknya sih kalau saya lihat, saya itu kan juga menggunakan bank yang lain, kayaknya simple loh dia. Langsung udah kita masuk cuma isi password aja udah kan gitu. Iya, betul. Iya. Dan enak gitu loh. Lagi pula pelanggan-pelanggan setianya juga masih banyak Mandiri itu. Jadi dengan kata lain, ya masih kompetitif lah di antara bank-bank pemerintah lainnya. Terus yang kedua juga dari faktor penjaminan sosial dari pemerintah. Bank pemerintah plat merah sudah pasti aman. Seperti itu. Kan banyak juga kan orang berinvestasi juga kan melihat plat merah. Nah, jadi mereka safety-nya ataupun rasa amannya mereka sudah terjaga. Di awal udah terjamin dan terjaga.
Nah, di sini kan juga bisa kita lihat kenaikannya ya, gross profitnya dari kuartal pertama 2022 dibandingkan dengan kuartal pertama ya Iya. 2021, di mana gross profitnya dari 20 menjadi 24, terus net income-nya juga dari 6 menjadi 12, itu kan peningkatannya ya hampir 100% dibilang Mas Iya. ya Mbak ya. Iya. Jadi Jadi, kinerjanya Bank Mandiri ya nggak bisa kita ragukan lah. Dari kurva harga sahamnya sendiri di tanggal 16 Juni itu bisa mencapai 8.375 di titik tertinggi. Sedangkan untuk saat ini di penutupan tanggal 17 Juni itu harga sahamnya di Rp8.075. Ini bisa lumayan loh. Rp3.000 itu dia bisa Nah, kita mencari celah keuntungan apabila kita bisa investasikan di saham mandiri. saham mandiri. kayaknya sih kita peluang untuk membeli sih cukup lah Mas ya. Iya, betul. Kalau penurunan itu ya. Jadi kayaknya sih saat untuk membeli sih boleh lah. Memang trik untuk membeli saham adalah pas saatnya dia harga sedang turun, itu nanti kita pergerakan untuk naiknya itu kan masih ada gitu. Daripada kita beli pada saat harga sahamnya Harga itu tinggi sedang ya. tinggi, Sangat betul. Betul, betul Mas. Jadi ya kalau bisa dibilang cuannya lebih baik lah ya, lebih Ya. bagus. Nah, di sini Di ada sini kan, trennya nih. Dari pembukaan dari tanggal 30 Mei 8.200, kemudian dia 8.275 naik ke 8.325, kemudian turun ke 7.950 di tanggal 13 Juni, dan dia mulai bergerak naik, turun lagi. Ya inilah sebenarnya opportunity untuk pembelian saham Bank Mandiri. ya kalau kita lihat sih ya turunnya juga nggak terlalu drastis Mas ya, Iya. Mbak ya. Iya. Kalau bisa kita lihat rata-rata tuh dari pertanggal 30 Mei ya sampai tanggal 17 Juni aja tuh tingkat penurunannya itu paling ya cuma 6 kali ya. Tapi selebihnya kan naik-naik. Iya. Jadi ya 5 kali. Jadi ya cocok sih buat berinvest untuk saat ini. Kita untuk membeli. Gimana menurut Mbak Sylvia? Ya, ini saatnya kita untuk membeli di saat benar kata tadi Pak Ferdi, pas lagi harga turun, kemungkinan besar dia akan naik lagi. Kayaknya sih pembukaan besok Senin tuh saya rasa sih ya naik ya. Betul. Bisa. Karena trennya seperti itu, kalau udah turun dia ada program manajemen baru lagi, kepercayaan dari masyarakat lagi, kemungkinan akan naik kembali. Seperti itu. Di sini juga bisa kita lihat itu ya. Earning per share-nya ya. Earning per share-nya kan 860. Revenue per share-nya tuh ya untuk 31 Maret ya. Iya. 2899. Value-nya 41. Jadi ya masih bagus lah. Kalau bisa kita lihat. Ya aman, kalau menurut saya kalau untuk safety ya masih aman seperti itu. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa kita sajikan ya, Mas, ya. dan sampaikan. Dan keinginan untuk membeli adalah tergantung dengan konsumen. Kita kembalikan lagi ke konsumen.
Iya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai Assalamualaikum jumpa di warahmatullahi sampai jumpa wabarakatuh. di Selamat malam dan sampai jumpa di tugas-tugas selanjutnya. selanjutnya. Terima kasih, Selanjutnya. Oke, Mas. terima kasih ya, Terima kasih, Mas. Mbak. Pak, Selamat ya. malam.